ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين amin. Muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah. Adapun dalilnya bahwa zat Allah Ta'ala bersifat muridun, yaitu dalil sifat iradat adanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alun lima yurid, artinya berbuat oleh Allah Ta'ala bagi barang yang ditentukannya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak minta doa kepada Allah dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah, karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatlah kita kembali sama-sama menunaikan kewajiban kita, salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bighairi hisab beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kembali kita mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antara sifat zat Allah yang wajib kita mengimani, mempercayai, meyakini bahwa zat Allah itu bersifat muridun atau kaunuhu ta'ala muridan, artinya yang menentukan. Mustahil Allah Ta'ala itu yang tergagah, artinya tidak bisa menentukan atau tidak bisa berkehendak atau tidak bisa memilih. Mustahil. Jadi wajib kita beriman, wajib kita percaya, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat muridun, yang menentukan, atau kaunuhu ta'ala muridan, hal keadaannya yang menentukan. Apa arti maksud menentukan? Yaitu memilih, menghendaki. Nah, lalu yang dipilih dan dikehendaki itu ya alam semesta. Artinya alam semesta, langit, bumi, surga, neraka, malaikat, tumbuh-tumbuhan, termasuk diri kita, itu semua adalah di dalam ketentuan Allah. Semuanya di dalam pilihan Allah. Semua di dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu zarrah pun yang ada di muka bumi ini, atau tidak ada kejadian apapun baik yang nampak maupun tidak nampak yang di luar dari ketentuan Allah. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu di dalam rukun iman yang keenam, kan rukun iman itu 6. Yang keenam itu wajib kita beriman, wajib kita percaya bahwa untung dan rugi, untung dan rugi, baik maupun kada baik lah bahasanya, itu semua hakikatnya dari Allah. Semua dalam ketentuan Allah, semua dalam pilihan Allah.
Nih saat ini kita duduk di tempat ini, di masjid ini, sama-sama kita belajar, ini sudah ditentukan Allah, sudah dipilih oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, ya kan? Nah oleh karena itu makanya kita disuruh bersyukur atas yang Allah itu sudah menentukan kita, sudah memilih kita. Di saat ini kita sama-sama belajar di tempat ini. Alhamdulillah. Allah tidak menentukan kita, Allah tidak menghendaki kita santai-santai duduk di mana, ya maaf, di jalan-jalan atau di mana yang itu kedada manfaatnya secara agama, ya kan? Kedada manfaat secara agama. Coba duduk-duduk di jembatan, jaka maunjun kurang lebih aja. Nah, ini kan duduk wara, besesiul, bernyanyi-nyanyi, kadada manfaatnya menurut agama. Tapi hakikatnya itu juga kehendak Allah juga. Tetapi itu yang merugikan, ya kan? Makanya tadi kita wajib mempercayai untung dan rugi itu dari Allah. Khairuhu wa syarruhu minallah. Baiknya, untungnya dan ruginya semuanya adalah dari Allah. Nah makanya kita orang yang belajar tauhid, kita yang belajar ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah. Di antara sifat Allah itu bahwa Allah itu menentukan segala makhluknya. Baik itu yang menguntungkan ibadat, apalagi nikmat, apalagi sehat dan sebagainya, itu menguntungkan. Itu semua adalah pilihan Allah, itu semua adalah ketentuan Allah, itu semua adalah kehendak Allah. Alhamdulillah. Nah ada yang Tuhan karena memilihkan kita, menghendaki kita koler beribadat, malas apa-apa, ya kah? Malahan melakukan sesuatu yang kada baik, yang merugikan kita, bahasanya itu kan jahat, padahal itu merugikan kita, ya kah? Nah itu hakikatnya memang ketentuan Allah. Nah disinilah kita beradab kepada Allah. Apa adabnya? Jika kita didatangkan, dikehendaki oleh Allah untuk berbuat baik, maka kita bersyukur kepada Allah. Ya kan? Nah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, lah kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Namun hakikatnya kebaikan itu datangnya dari Allah. Nah, jika kita melakukan yang kada baik, maka adabnya kita menyesali dan minta ampun. Ya, nah itu adabnya. Jangan jadi ilmu sebuku. Nah, apa ilmu sebuku? Tuhan juga menghendaki, iya kan? Tuhan juga menghendaki undang kayak ini nah. Jadi kada perlu ndak berusaha ikhtiar, kada perlu bertobat, kada perlu macam-macam. Kenapa? Tupang sudah kehendak Tuhan. Nah itu ngarannya ilmu sebuku, ngarannya lah bahasa ulunnya pang ilmu sebuku. Nah sedangkan syariat itu ada aturan. Bila kita melakukan kesalahan, kan kita nih ya Allah, kadang kalau kita menyalahkan Tuhan, ya Allah. Nah kita melakukan kesalahan, maka kita disuruh taubat. Namun taubat itu sendiri pun itu adalah kehendak Allah juga. Nah minta. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, lah sebenarnya apa yang kita riakan, apa yang kita ujubakan dengan kebaikan-kebaikan kita. Coba bayangkan, maaflah, ini kita nah sama-sama masanya belajar. Sedangkan belajar ini adanya karena dikehendaki oleh Allah. Nah, nang menolongi kita duduk di sini siapa? Allah juga yang bersifat kudrat. Nya Allah itu menghendaki, sebelum dikehendaki itu sudah tahu di dalam ilmu Allah lah. Allah itu sudah tahu di dalam ilmunya, dikehendakinya bahwa kita saat ini kita duduk sama-sama di sini belajar. Ya lah, nah kehendak itu ada, lalu dinyatakan Allah dengan sifat kudratnya, lalu kita ditolonginya dari rumah datang sampai ke sini.
Itu jadi tugas-tugas apa sifat Allah yang bersifat kudrat itu menyatakan, menampakkan ujar bahasa atau apa merealisasikan kah nang dikehendakinya. Kan kehendak Allah tuh masih di dalam ilmu dan kehendaknya, dalam iradatnya. Nah, kapan Allah merealisasikan, menyatakan kehendaknya itu? Nah, itu menurut yang sudah ditentukannya. Saat ini Allah Allah nyatakan realisasikan kita duduk sama dalam sini. Jadi yang menggerakkan kita di sini Allah yang bersifat kudrat itu yang melakukan kita ke sini. Jadi kita apa? Bujur-bujur la haula wala quwata. Pandanglah ini anugerah Allah, pandanglah ini karunia Allah, pandanglah ini kasih sayang Allah. Lalu timbul di hati kita syukur kepada Allah. Jadi bukan bangga dengan gawian kebaikan, bukan bangga dengan amal kebaikan semata-mata, tapi bangga kepada Allah yang sudah menentukan, bangga kepada Allah yang menolongi. Nah, itu fungsinya orang yang belajar tauhid dan belajar tasawuf. Ya kadang-kadang amun ya tupang kita lah, ya mudah-mudahan lah Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lah ketentuan Allah itu dua aja disimpulkan. Ada ketentuan Allah itu yang menyenangkan lawan kita, yang menggembirakan lawan kita. Allah yang punya ketentuan, punya kehendak, punya pilihan, itu dua. Ada yang menyenangkan lawan kita, menyenangkan, menghimpungi, membahagiakan lawan kita. Contohnya apa yuk? Dapat ilmu, ya kah? Dapat apa? Bro, pon? Apa? Ya lah. Nah, dapat nikmat, dapat rezeki, jaya lah. Nah, makan, minum, behinak nyaman, berjalan nyaman, ya kah? Apalagi macam-macam yang berupa nikmat, itu ketentuan Allah buat kita. Kayak apa menghadapinya? Alhamdulillah wa syukru lillah. Cuma kadang-kadang kita nih kagak itu dari Allah, ya kah? Itulah kapumaan bawa unjun. Nukar di pal 7 unjunnya, nukar napanya umpannya, iya kan? Nah bawa kepumaan lo mbah diumpani timbayai ke sumur ke sungai sekalinya bulihi ganal haruannya, ganal papuyunya, sekali bulik namanya hebat. Kalau unda mau unjun, dia kada umpan nang larang nih, dia kada unjun nang larang nih, kada dapat pengbulihi haruan nang kaini ganalnya. Nah pupuyunya latih beginco. Syirik sudah tak akui. Ini maaf, kita bicara tauhid lah, kita bicara tauhid. Nah oleh karena itu, sekali lagi yang namanya ketentuan apapun yang datang kepada kita nang menyenangkan dulu nih, nang seperti menyenangkan lo dapat duit, dapat duit ya dapat duit, dapat iwak, ya lah awak sehat. Kau mendatangi ke situ tadi nama unjun, bulihi pulang, itu ketentuan Allah. Baru 2 ikung diberi Tuhan, haruan sekong, tahalus pada batang paha ayam. Yang kedua pepuyo, iya kah? Man sudah sombong benelon bini, nah jatuhan kenapa maka ingkar? Maka ujar Tuhan apa? Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya tanpa disangka-sangka, tanpa dihisab. Banyaknya jumlahnya di mana tempatnya itu kada disangka-sangka, bighairi hisab. Tapi kita, ya itulah karena kejahilan kita merasa itu hasil daripada usaha ikhtiar kita semata-mata. Padahal itu ketentuan Allah. Ini pian melatih nih nangalih benar kita. Tauhid nih kitab nanti bisa jadi pelajari, cuma mengamalkan nih
di dalam keseharian ini amalakan ini banyak pun aku semalam menyaya dan waktu talang inggih ada bisa lah ikam masaki apa toh nang asam manis bisa abahnya masak di sini sekalinya pas tuntung abahnya jadi kita makanan sekalinya kehangitan kehangitan aturannya manis kada asam manis lagi sekalinya pahit. Nah, di mapa tak? Wan, di mapa tak? Ayo. Oh banyak kemana ikam tadi? Nih, jadi nang hangit nang kayaknya. Jangan tahu kan menyuruh kamu masak, kan maulah asam manis ini. Nang kayak di pahitnya kada boleh makan. Ya kada bawa otak. Nah. Ujal binang ini aku tadi banyak abahnya tahu lah ikam waktu aku menggoreng ini tadi membuat ini aku kada tahan lagi aku beol kada sadar lagi itu habis sekali tuntung beol hanya sadar bahwa aku apa asam manis tadi sekalinya kehangitan minta maaf ya kok tidak ada maaf bagimu padahal hakikatnya adalah di luar ketentuan Allah. Semua ketentuan Allah. Nah di sini ujian, sabar apa kada? Sabar apa kada? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu selalu diuji oleh Allah, baik berupa nikmat maupun berupa ya tadi kenang kada menyamanakan lah bahasa kitanya, ya lah. Nah oleh karena itu lah ketentuan Allah itu dua. Ada yang menyamanakan nikmat, sehat dan sebagainya memang menyamanakan. Itu ketentuan Allah juga. Cuma kadang-kadang kita kada sadar itu dari Allah. Yang kedua, ada yang kada menyamanakan kita, lawan hati dan pikiran kita itu pun dari Allah juga. Iya kan? Nah, kedua-duanya ini lah tergantung kita menerima. Bila kita menerima dengan syukur, bertambah derajat kita di sisi Allah. Nang dapat nikmat bukan karena merasa kita lantaran aku macam-macam semua nikmat nang datang, tapi ini jar kita ini adalah semata-mata anugerah Allah, pemberian Allah, bertinggi pangkat kita di sisi Allah. Nah atau sebaliknya tadi nang apa tadi nang masak asam manis jadi pahit, bukan asam manis lagi malah pahit. Memakan sedikit dia bilang kada kesah. Tapi kita menghadapinya dengan ridho dan sabar, maka derajat kita pun tinggi di sisi Allah. Karena itu ujian menerjah. Nah oleh karena itu dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Dunia ini sebenarnya berkata ujar orang ahli sufi, kami ini cuma ujian. Fala takfur, janganlah kamu kufur kepada Allah. Mudahan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita sudah meyakini menyadari apapun yang terjadi itu adalah ketentuan dan kehendak pilihan Allah, maka patut bagi mukmin kita senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doanya? Pokoknya berdoa kepada Allah, minta diberikan ridho. Nah iya nang kita nang apa membaca ratibul apa? Radibul haddad deh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya kan? Ya Allah ulun minta lon pertama ridho. Ridho ini apa? Talaqqil mahalik biwajhin dhahik. Nangaran ridho itu menerima yang pahit, yang kada nyaman, tapi dengan muka yang manis. Nyaman disambat pian prakteknya nih maka bujuron, ya kah? Nah obat sudah minum, jamu sudah minum, siap dah sakanya bini pulang macam-macam, timbul merajuk. Nah apa kabar? Iya
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, intul pang maka bini ini pemamai pulang. Nah sudah malam tadi dibari hendak pulang pikir udah kawai. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kawake kita menghadapi ini nah dengan wajah yang manis saja. Artinya hati sobar, apa ridho tuh di atas pada sobar. Ridho tuh senang terus lapang. Makanya ujar guru, ridho ini wajib bertumbuhan di hati. Ridho tuh wajib bertumbuhan di hati ini nah. Jadi bila ridho ini ada terus ada nikmat syukur karena lawanannya datang pulang. Jadi karena bila ridho itu sudah ada nang kada menyamanakan sobarnya mudah karena sudah ada di dalam hati kita di ridho. Makanya Nabi meminta ridho dahulu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka baru jannah. Kada mungkin masuk surga pun kada keridhaan. Orang kada mungkin masuk surga kalau kada pernah ridho kepada ketentuan Allah. Kada mungkin masuk surga. Kayak apa aja? Oleh karena itu ridho itu penting. Ridho itu rasa senang, terus rasa kayak apa yuk senang terus tuh bang. Nah, ini akan diperoleh bagi orang yang mengerti, paham bahwa kehendak Allah, pilihan Allah itu pasti datang kepada kita. Apapun baik yang nyaman maupun yang kada nyaman. Jadi hadapi dulu hati ini diisi dengan ridho. Mudah diberi Tuhan kita ridho. Nah, kalau sudah ridho dapat apa ujar Tuhan? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya kan? Nah, kalau Allah itu ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Artinya apa? Orang itu bisa ridho, Allah juga yang memilihnya, Allah juga yang menentukannya, Allah juga yang menghendaki, baru bisa ridho. Amun kita kada bisa bulah ridho kecuali dari Allah juga. Nah itu sampak ngarannya, jangan merasa kita bulah ridho kawan. Dan Tuhan memberikan taufik hidayah lah. Jadi kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah ulun minta ulun pian ridho minta. Arti ridho apa tadi? Talakil mahalik biwajhid dhahik. Menerima nang kada nyaman, nang kada bagus segala macam-macam nang itulah nang kada disang kita, tapi dengan muka yang manis. Nah ridho tadi Pak. Nah kemudian baru minta surga. Kada mungkin surga didapat amun kada ada ridho. Ya kan? Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ulun minta kepada pian, berlindung kepada pian daripada murka pian. Sakhatika murka pian. Di mana murka pian? Kalau kada ridho itu murka pian ngarannya. Kita ini nah kalau dihendaki Tuhan, dimurkai Tuhan, kita tuh kada ridho dengan apa yang ketentuannya, berarti ngarannya kita sedang dimurkai Allah. Lalu neraka ya wadahnya, naudzubillah min dzalik. Maka pian buktikannya kalau kada ridho hati kesal, kalau kada ridho hati kada senang, pusang. Bila pusang itu neraka sudah. Belum lagi kita di akhir sudah neraka, tapi neraka hanya di apa dalam perasaan, dalam batin kita. Nang lebih banget lagi kalau pindah masalahnya bagaimana? Makin pusang, makin apa? Makin benci, makin pusang, keredoan tuh makin jauh. Lalu apa? Lalu meledak. Akhirnya apa? Ya terjadi nang kada-kada tuh. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita minta kepada Allah lah, berdoa kepada Allah, apapun mudah-mudahan minta segala kebajikan dunia, terutama minta kepada Allah ridho. Nah, ya kita di samping itu lah, di samping minta ridho, kemudian minta pulang kita husnul khotimah. Ya kita tak sembahyang, berdoa, berwirid, berzikir macam-macam, ujung-ujungnya kena ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan berkat amal ibadah, dengan berkat wiritan-wiritan, dengan berkat doa-doa dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, ya kan? Mati akan ulun husnul khotimah.
mun mati husnul khotimah lah Pak, kita nih mati husnul khotimah hanya mati di patak bini kawin kada papa. Gitu lah. Kada papa tapi nya beda juga pang lah. Lain babinian ya lah. Sayyidina Ali malam nih meninggal bini esok hari kawin sih. Kada kawa gue napian mah kada kawa urang kawa ai bapak nah lah mudahan Tuhan beri taufik hidayah lawan kita lah. Jadi banyak-banyak berdoa lawan Tuhan, terutama tadi minta ridho kepada Allah, minta syukur, minta sabar, itu aja. Kada usah minta nang talu muluk-muluk. Ya Allah sugihakan kalau kada kesandangan. Ya Allah tinggiakan pangkat kalau kada kesandangan. Bukan kada baik bagus saja, cuma kadang dulu kawa kada menyandang. Baik minta nang ya Allah lu minta ridho biar sugih juga. Ya Allah lu minta syukur biar sugih juga. Ya Allah lu minta sabar biar apa? Berduit juga kada papai tapi sabar. Nya banyak orang duit kada berduit kada sabar. Ya kalau contoh pernah guru terjadi tapi melon pejabat bisa kayak itu nah. Sidin kan merasa pejabat tinggi tadi Pak, orang berduit kan banyak pejabat tinggi. Sekalinya gue pas di Jeddah lah, di Jeddah tuh kan pemeriksaan itu imigrasi itu kada peduli siapa kahnya. Wah ini aja dong pinta bagus supaya sedikitnya bebinian, wah ini pelayanannya. Dulu leket kadang-kadang kita tinggalkan di jalan. Oh, jadi jangan ini. Oh, ini kada tahu kahnya pejabat daerah paling tinggi kenapa kayak itu? Ya kada mengerti juga bahasa kita kan. Oh, dulu-dulunya bisa jalan lagi. Nah, harap yang lain dilayaninya. Ayo, iya kan? Ayo, ini di dunia aja sudah disampaikan. Kenapa? Kalau Allah menghendaki, Tuhan kada peduli dengan kekayaan kita, Tuhan kada peduli dengan pangkat kita, Tuhan itu bang sudah. Karena Allah Taala itu kada berhajat lawan makhluknya. Nah, kita yang berhajat kepada Allah, makanya kita minta kepada Allah lah. Nang hendak ulun kisahkan tadi, orang ini sudah tinggi jabatan, berduit banyak, sudah dan sebagainya. Kenapa kada sabar? Unda di sini wanita nanda beri nyawa berapa asalnya dahulukan unda. Tetap kada deherannya, tetap kada deherannya yang lain dia jalannya. Nang lain makanya santai aja menunggu didahulukannya. Dak kawai, kada kawa. Jadi kita harus menerima apa yang sudah ditentukan. Bila memang giliran kita cepat, bila kada sudah sabar kada menahan. Ya lah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi minta kita kepada Allah, mudah-mudahan diberi ridho. Ridho. Kalau sudah ridho itu ada syukur mudah, sabar mudah lah. Nah, kemudian minta lagi kepada Allah kebajikan dunia akhirat dan menolak segala bala dunia akhirat. Pulang minta lawan Tuhan, minta sebabnya kan mendatangkan tuh Tuhan juga nang kuasa, nang kuasa menopang ya Allah juga. Nah, an-nafi' huwallah, ad-darru huwallah juga, ya kan? Nah, makanya guru ada tuan guru, ujar tuan guru lah sidin ini waktu nang ibarat kan belajaran kayak ini, ujar tuan guru, dunia ini gelap, akhirat terang. Guru dia tuan guru nih, lalu ibah tuntong murid ini protes guru guru jar apa aja sidin kada salah lah pian tuh jar salah apa aja sidin jar pian tadi dunia tuh gelap, akhirat itu terang. Menurut kami guru dunia nang tarang, akhirat itu gelap. Coba nah guru jar tarang. Kalau dunia ini nah matahari kan bersinar, nampak segala macam, lampu tarang nampak. Kalau kelihatan akhirat dia coba lihat kubur jar gelap, guru kubur tuh. Kayak itu mah anu kan si murid pemahamannya ujar sidin menang kayak itu ikan bertiga nih esok iringnya kok. Ya yuk guru ajar. Nah esok hari guru
lalu mairingi guru dibawa sidin ke gua. Nah jasidin gua ini panjang dalam nih jasidin lah. Nah ikam bertiga masuki ke dalam situ cuma satu-satu, masuk ikam satu-satu. Di dalam tuh kena di sini ada kerikil, terserah ikam. Amun ikam hendak mengambil bawa kerikil tuh pun kada aja sih, terserah ikam aja. Nah cuman satu-satu aja masuknya, dan masuknya sekali aja. Mas sudah keluar kada lagi masuk. Gih guru ajar, ya ikam berdulu di sini masuk kai, masuk makadap bener dalam gua, kada ada apa-apanya lalu. Bujur banyak kerikil. Jadi dia berpikir, jarnya bapak juga aku bawa batu dengan ini. Ya kada melihat kan, kerikil anu ya kada. Bapak juga jadinya bawa kerikil dengan ini. Di luar nyata tarang kau melihat memilih macam-macam. Bebungulan aku jadinya barat-barat. Nah sudah keluarnya. Jadi jar guru tadi, sudah. Nah apa yang kamu bawa? Kadai guru ajar. Dan mati lu bebungulan ya banyaknya batu di luar. Membawa itu, sudah aja guru. Nah ikan pulang nomor 2 masuk sampai ke perjalanan ke dalam tadi. Jajak kerikil ada sebujur banyak. Nah cuma aku jar, ambil hak 2 genggam kerikil deh, ambilnya 2 genggam banyak keluar. Nah diajar guru kayak apa? Bah kada bener guru ajar, kada kelihatan apa, cuma lu mengambil bener nah 2 genggam. Sudah jam dibuka kayak jam bukanya. Nah masukkan dekat masuk pulang terakhir, masuknya sampai ke benang kerikil tadi juga banyak sih kerikil ini kalau jenis kerikil ini kan berbeda lawan di luar nih. Kada salahnya juga aku bawa punya sama aja ya kada apa-apa juga dibuatnya dalam kantong 4 buah. Di atas 2, di bawah 2, yang ini belum 2 genggam. Bawa keluar sampai keluar lah. Nah udah guru ya jasidin kayak apa tadi gua kadap pada guru nailun bawa dengan ini aja nah. Ayo jasidin ikap jasidin nang tangan 2 buah tadi buka, saya dibuka emas beratan. Bah rugi ya mak jar 2 genggamannya. Dia ketahui dah kentong banyak jar wisi nah jar guru itu ikam kesempatan kada apa lagi deh sekali aja bukulik. Nah ikam pang nah guru jar dibukanya nih emas banyak kan, dibukanya beratan nih emas beratan. Guru jar lu menyesal gua guru kain saya dikitannya kenapa dia tahu baju nih ulun ulah jar baju nih ada ulah apa kadut membuat itu jar guru. Nah, ikam ya kah? Orang yang seperti ikam ini menganggap dunia ini yang terang padahal gelap sebenarnya. Kenapa gelap? Nah, Tuhan itu menjanjikan ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kamu berikan daripada sesuatu Allah pasti ganti. Apapun amal-amal ibadah yang kamu lakukan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apapun yang kamu perbuat dari kebaikan walaupun 1 dzarrah pasti kamu lihat. Ini janji Tuhan ini pasti. Itu terang maksudnya. Tapi kan kada memikirkan itu nang ikam pikirkan tuh karena tertipu dengan nang nyata aja dulu. Nah, itu kayaknya juga. Nah, padahal ikam kada sadar orang mati itu setiap hari ada dan kada bubulik lagi. Kesempatan ikam sekali aja, kita hidup di dunia kesempatan sekali aja. Untung bila nang sekali ini nah kita bisa berbekal, kita sanggup beribadah segala macam, karena Allah ganti semua ibadat kita dengan balasannya. Nah, jadi jasidin itu pang sudah bagian ikam masing-masing. Dengan ini itu jasidin bagiannya, dengan ini lebih banyak lagi alhamdulillah. Nah, jadi ini kita di dunia ini dasar diuji Tuhan. Ya kan? Di antara ujian Allah iman kita. Mudahan iman kita sampai ke mati. Mudahan iman kita ini dia apa istilahnya jangan berkurang-kurang sampai ke mati. Oleh karena itu mari kita amalkan amaliyah wirid-wiridan dengan menyadari bahwa wirid beramal itu sudah di dalam kehendak Allah juga. Lalu timbul di hati syukur. Setiap beramal syukur. Kenapa? Allah juga menghendaki aku jadi kayak ini, jadi berbuat baik nih. Nah, jangan merasa kita
kawak apa-apa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan di akhiri hayat kita dengan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya bi ghairi hisab. Ala hadiniyah ila hadratin nabi wa alin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما